Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kali ini saya akan menjelaskan tentang panduan teknis untuk mat sandal ya. Semoga bermanfaat untuk depannya. Oke, langsung aja ya. Nah ini sebelum kita masuk ke panduan teknis yang lainnya, ada baiknya kita mengenal tentang rules. Nah, rules sendiri yang ada di mat sandal itu seperti apa sih? Nah, ini kita bahas ya poin-poin dari nomor satunya. Oke, poin nomor satu ini semua barang pre-order tidak ada yang di stok dan info di stok selalu update di grup line, nanti ada di album. Terus poin nomor 2 itu proses pengerjaan 15 hari kerja, ini mutlak banget ya 15 hari kerja. Jadi satu minggu nggak dihitung, tanggal merah pun nggak dihitung, jadi fix 15 hari kerja. Poin nomor 3, nama pengirim barang nanti atas nama kamu atau online shop kamu. Nomor poin keempat, proses pengerjaan setiap hari Senin. Jadi setiap hari kalau misalnya kamu dapat orderan, itu orderannya nggak boleh langsung dikasih ke saya. Tapi kamu simpen dulu, terus nanti setiap hari Sabtu atau Minggu kamu kirim ke saya, nanti Senin mulai di list atau diproduksi. Poin kelima, nah format pemesanannya dikirim pakai email. Nah, alamat emailnya yang ini ya, yang fixorder1@gmail.com. Nah, kalau misalnya ketika kamu udah ngirim orderan, terus tiba-tiba ada customer yang mau ganti alamat, nah kamu langsung bisa ganti alamatnya ke sini. Revisiorder@gmail.com, nanti kamu informasi ke saya alamat siapa yang diganti dan kemana digantinya. Terus kalau misalkan ganti sendal mungkin nggak bisa ya, hanya bisa ganti alamat. Kalau misalkan memang sendalnya belum diproduksi, mungkin bisa kita ganti. Cuma kalau misalkan memang sendalnya udah diproduksi, mohon maaf nggak bisa ganti sendal, mungkin cuma bisa ganti alamat. Oke lanjut. Nah poin ke-6 ini, barang dikirim langsung dari office agar tidak memakan waktu yang lama. Dan untuk info mengenai ongkos kirim atau ongkir, nanti akan saya jelaskan di slide yang berikutnya. Oke, poin ke-7 ya, lanjut ya. Nah, yang ini yang tadi udah saya bahas, yaitu setiap orderan per hari kamu kumpulkan terlebih dahulu agar tidak membingungkan dan data tidak hilang. Pada hari Sabtu, kamu wajib memberikan semua orderan dan data pesanan. Atau hari Minggu ya, maksimalnya jam 10 siang. Jadi hari Senin udah langsung diproses. Nah, ini poin ke-8, dilarang keras komen atau spam. Nah, gini. Biasanya kalau misalkan kita baru buka online shop atau all shop ya, itu bingung banget itu kan, gimana sih gitu cara biar produk kita tuh laku. Nah, kalau misalkan kita mau produk kita laku itu biasanya kita ngapain? Promosi. Nah, promosinya ini ya seperti ini. Nah, ini cara salah gitu loh. Dia promosi di akun-akun yang besar, misalnya seperti punya Raffi Ahmad itu ya. Cek IG saya ya sos, ada sendal bagus bisa custom bla 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 bla. Terus cek IG aku sos, ada harga murah diskonnya besar bla 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 bla. Pokoknya jangan ya, itu kategorinya masuknya ke spam, nanti kamu bisa di banned sama Instagram. Kalau misalkan memang mau komen ya komen, tapi jangan kayak gitu. Misalkan ada yang komentar di Instagram kamu, nah kamu balas. Jangan komen-komen deh, jangan spam dimanapun. Terus jangan juga nge-like asal nge-like foto orang gitu sebanyak-banyaknya, jangan, nanti bisa di-banned sama Instagram. Instagram juga punya peraturan sendiri. Oke, poin ke-9. Nah, ini yang banyak banget ditanyain sama para reseller gitu. Dilarang meresellerkan kepada pihak lain terkecuali kamu sudah naik tangga menjadi agent baru bisa. Jadi gini, belum lama ini salah satu reseller nanya sama saya gitu. Kak, ini ada orang yang mau jadi reseller saya, gimana ya? Saran saya, kalau ada yang seperti itu kamu handle aja. Mohon maaf ya kak, untuk saat ini kita belum open reseller. Kalau misalkan memang sudah nanti open, nanti akan kita info di Instagram, Line atau BBM misalnya. Karena apa? Kalau misalkan kamu baru jadi reseller saya, terus kamu langsung resellerin lagi pada pihak lain, kasihan nanti kamunya. Kamunya pertama dapat untung kecil, dan dia pun yang pihak
reseller kamu juga nanti untungnya juga kecil gitu loh. Jadi sama-sama kecil gitu kan. Terus kamu juga nanti bakal pusing gitu loh. Kamu baru mulai bisnis tapi langsung mau cepat gitu loh. Sabar. Dan saran saya kalau misalkan memang kamu mau meresellerkan lagi, nanti nunggu kamu naik tangga, masuknya bisa ke agent gitu kan. Jadinya nanti harganya pun lebih murah dan nanti pun si reseller itu juga untungnya lumayan, kamu juga lumayan gitu kan. Oke, poin ke-10. Nah, ini yang sering banget ditanyain ya sama orang yang baru daftar jadi reseller biasanya. Bagi kamu yang selama 90 hari tidak mendapat orderan sama sekali akan dikeluarkan dari grup. Nah, jadi ini merupakan hukuman ya, ini atau punishment gitu untuk orang-orang yang nggak serius jualannya dan nggak semangat gitu loh. Sekarang kan kalau misalkan memang kurang paham di materinya, kamu bisa tanya langsung ke saya. Nanti akan saya jelaskan gitu kan. Terus kalau misalkan nggak laku-laku, itu bukan salah saya, itu salah kamu sendiri gitu loh. Kenapa kamu nggak serius jualannya dan nggak serius ngejalaninnya gitu loh. Bisnis online ini perlu banget konsisten gitu loh. Jadi kalau misalkan kamu nggak konsisten, ya hasilnya pun nggak ada. Tapi kalau misalkan kamu paksain kamu konsisten, hasilnya pun insya Allah pasti ada. Kak, saya kan kerja, saya kan sibuk, tiap harinya harus ini itulah. Ya kalau misalkan sibuk gitu ya, masa sih gitu loh dari pagi sampai malam gitu sibuk, ya kan bisa gitu loh disambi sedikit-sedikit ya kan, sambil praktek pelan-pelan. Terus kalau misalkan dari hari Senin sampai Jumat sibuk misalnya, nah, dari Sabtu Minggu kan juga bisa gitu loh. Terus pelan-pelan aja terus, pelan-pelan itu juga lama-lama kebiasaan kok, jadinya nanti insya Allah hasilnya juga ada. Nah ini di sini kita udah mulai masuk ke panduan teknisnya ya. Nah di sini ada info pengiriman barang. Nah untuk barang pre-order atau PO dikirim dari office di Jakarta Timur. Untuk barang ready stock juga dikirim dari Jakarta Timur. Biasanya kalau barang ready stock ini dikirim pakai JNE. Cuma kalau misalkan yang PO ini pakai si cepat, tapi tarifnya sama aja kok, hampir sama, mungkin beda 1.000 atau 2.000 ya sama si cepat atau JNE. Oke, next. Nah, ini Mars Sandal ini punya garansi nggak sih? Mars Sandal sendiri ini punya garansi, tapi garansinya hanya untuk sandal yang rusak ya. Nah, ini bisa ada penjelasannya sendiri. Tidak ada garansi khusus untuk menukar sandal, garansi hanya berlaku bagi sandal yang rusak selama 15 hari kerja. Nah, untuk ongkir ditanggung oleh customer atau pembeli. Ini bila mana rusak ya, dipakai ketika sampai customer. Nah, terus kalau misalkan garansi berlaku apabila pihak Mart Sandal atau saya salah dalam proses sandal pesanan kamu. Baik itu salah size, warna, taplak, dan sol. Jika memang kesalahan ada di pihak saya, maka akan segera saya buatkan ulang dan untuk ongkos kirimnya saya yang tanggung. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan tentang material sandalnya ya. Nah ini dia material sorry. Nah ini bagian-bagian sandalnya ya, bisa kita lihat sendiri. Nah, di sini ada sol, ini yang warna hitam ini adalah sol. Terus yang ini, yang bagian depan atau bagian muka, ini namanya upper atau taplak ya. Upper atau tali ya, atau strap. Nah, kalau misalkan yang warna coklat ini, yang buat alasnya ini namanya taplak. Terus kalau misalkan yang ini, yang di tengah ini, ini namanya insole. Oke, lanjut ya. Nah, ini material sandalnya. Nah, tadi yang sol yang warna hitam itu ada 2 warna. Warnanya itu hitam sama putih. Nah, terus bahannya itu adalah karet. Nah, taplak sendiri itu bahannya adalah suede atau suede ya. Taplak itu ada 3 warna. Warna putih, coklat, sama hitam. Kalau misalkan tali, bahannya itu kulit sintetis premium ya. Nah, dan ini ada sekitar 17 varian warna. Varian warna sendiri ini bisa ada di album grup lain ya. Oke, lanjut. Nah, ini
Nah ini ini contoh double solnya ya, seperti ini gitu. Ini gampang banget cara bedain double sol sama single solnya. Nah ini tinggi double sol itu dari ujung sol sampai ujung sol lagi itu 2,5 cm. Kalau misalkan dari ujung sol ke ujung insol ini tingginya 4,5 cm. Nah ini gampang banget ya bedainnya ya. Kalau misalkan sandal double sol ini tinggi, sedangkan single sol ini pendek. Nah ini sandal single sol ini tingginya itu dari ujung sol sampai ujung sol itu tinggi sekitar 0,8 cm ya. Nah, sorry. Nah, terus next ya, lanjut. Sorry. Nah ini cara mengirim orderan lewat HP ya. Sekarang rata-rata handphone Android ini udah ada emailnya ya, udah bawaan dari default dari pabriknya. Nah makanya kita memanfaatkan fitur email itu ya untuk kirim orderan. Itu gampang banget caranya. Oke. Nah caranya itu seperti ini. Pilih email ya. Setelah kamu pilih email, kamu akan dibawa ke bagian seperti ini. Nanti ini kosong ya. Kalau misalkan kamu bagian email, kamu klik emailnya. Nah ini untuk alamatnya itu kepada yang tadi fixorder1@gmail.com. Nah untuk subjeknya sendiri, nah ini PO, ketiknya PO itu pre-order. Nah ini tanggal kamu ngetik tanggal kamu ngirim orderan, misalnya tanggal 20 Januari 2016. Terus buka kurung @sararenastore tutup kurung. Nah ini Sarah Renastore ini nama online shop kamu ya. Jadi kita simpulin PO spasi tanggal kirim email spasi buka kurung nama online shop kamu tutup kurung. Nah selanjutnya kita ke bagian isi ya, isi dari email tersebut. Nah ini isinya itu cuma nama sama cuma nama, alamat, kelurahan, kecamatan, kota, nomor handphone. Nanti JNE ini nggak usah ya, karena kita pakai si cepat, atau nanti juga nggak apa-apa kalau misalkan memang pakai JNE tulis aja nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan pakai JNE tulis ya, kalau nggak ya jangan. Terus format order, misalkan warnanya apa, size-nya berapa, jumlahnya berapa, dan untuk isinya ini seperti yang nama, alamat, terus format order ini gampang banget. Ini bisa kamu kopas ya. Misalnya kamu dapat customer, dia itu nanya di line misalnya. Nah kamu bisa tuh ke line, terus kamu kopas, terus kamu pastenya di sini. Terus sampai beres ya, sampai orderan itu udah selesai gitu. Misalkan kamu dapat orderan 3 di line, 2 di WhatsApp misalnya. Jadi kamu copy di line itu yang pesennya, nanti kamu kopas di sini, terus yang di WhatsAppnya juga di copy, terus di kopas di sini semua, nanti jadi banyak ya. Tapi jangan lupa sampai ada format ordernya juga ya, jadi lengkap, kamu tinggal kopas aja, gampang banget gitu loh. Nah setelah bagian isi ini udah selesai, terus kita saatnya masukin gambar. Nah kalau misal kamu masukin gambar, kamu tinggal klik icon yang ini ya, yang ada tanda tambah, terus ada apa ini, pokoknya yang ini ya. Nanti ada kok insert picture biasa gitu. Nah nanti kalau misalkan kamu udah selesai gitu ya, udah ngetik udah nempelin yang bagian isinya sama gambarnya juga udah. Nanti kamu di akhir email di ujung email kamu tulis di sini keterangan jumlah sendal standarnya berapa, jumlah sendal double solnya berapa, ini kalau ada ya, terus jumlah motifnya berapa, sendal motifnya berapa, terus total keseluruhannya berapa. Misalnya jumlah sandal standar ada 1, jumlah sandal double sol ada 1, jumlah motif ada 1, dan total keseluruhan ada 3. Nah nanti di sini nanti saya cek, terus nanti saya total, terus langsung saya kirim invoice-nya ke kamu. Oke lanjut. Sekarang kita masuk ke panduan cara cek ongkos kirim. Nah sebelumnya kalau misalkan kita mau cepat cara cek ongkos kirim, kita harus download aplikasi Si Cepat di Play Store, atau kamu bisa kunjungin websitenya Si Cepat ya, www.sicepat.com. Tapi kalau untuk lebih mudah sih install ya aplikasinya ya.
aplikasinya itu ini si cepat cari di Play Store ada kok nanti. Nah, anggap aja ya kamu udah download aplikasinya, udah ada aplikasinya di handphone kamu, terus kita tinggal klik aplikasi si cepatnya, nanti dia akan bawa ke halaman ini. Nah, setelah nanti ada halaman ini, di sini dapat fitur ya, ongkos kirim, lacak paket, pengaturan sama hubungi kami. Cuman yang akan kita pakai itu yang dua ini aja, ongkos kirim sama lacak paket. Nah, kalau misalkan untuk misalkan kita mau ngecek ongkos kirim, nah kita bisa klik yang ongkos kirim, terus nanti kamu akan dibawa ke halaman seperti ini. Nah, nanti di sini kamu bisa ketik kota asalnya dari Jakarta, terus tujuannya kemana. Nah, untuk tujuan sendiri di sini kamu bisa lihat ya. Di sini kamu bisa searching melalui kecamatannya ya. Misalkan kecamatannya Kaliwates, nah ini otomatis Jember ini nanti udah default dari sananya gitu loh. Makanya jangan sekali-kali ngecek pakai kota. Kalau misalkan customernya belum ngasih kecamatannya, minta itu kecamatannya apa. Kalau misalkan memang dia ngejelasinnya nggak jelas gitu kan, ya udah pakai kota bisa kok. Tapi ini kalau misalkan kecamatannya nggak ada ya, nah makanya kita pakai kecamatannya dulu, nanti kotanya ini udah ada. Nah terus di sini beratnya itu berapa, misalkan 1 kilo. Nah nanti setelah itu nanti kita klik yang periksa. Nah setelah kita klik yang periksa, nanti akan ada halaman seperti ini. Nah berarti ini ongkir dari Jakarta ke Kaliwates Jember untuk servis itu reguler dan tarifnya itu 22.000, terus estimasi sampai 1-2 hari. Cuman kita bilang customer jangan sampai 1-2 hari, bilangnya 2-3 hari untuk jaga-jaga ya. Oh iya, dan untuk berat sendiri, kalau misalkan untuk satu sendal satu box itu memang dihitungnya 1 kilo. Kalau misalkan memang ada customer yang mau beli 2 sendal tapi 1 ongkir, itu bisa, itu hitungannya tetap 1 kilo juga, cuma nanti nggak pakai box. Nanti jadi sendalnya saya masukin plastik, terus nanti kemudian saya bungkus. Nah nanti silika gelnya juga saya masukin ke dalam plastik itu, jadi pokoknya tanpa box ya, tapi bisa kok. Jadi kalau misalkan nanti ada customer mau pesan 2 sendal tapi 1 ongkir, nanti jelasin aja seperti itu gitu. Oke lanjut ya. Nah sekarang kita masuk ke cara edit order pakai PicsArt. Kenapa sih pakai PicsArt? Karena menurut saya PicsArt ini gampang banget dioperasiinnya, terus juga gratis ya, aplikasinya enak. Nah terus pertama kamu harus install PicsArt. Nah kamu bisa download di Play Store ya. Ketik aja di sini PicsArt. Kalau misalkan kamu udah punya aplikasi lain, yang nggak masalah, nggak apa-apa, asal hasilnya sesuai sama yang nanti akan saya terangkan ya. Oke, anggap aja ya kamu belum install apapun, terus kamu baru install PicsArt. Nah, setelah kamu udah install PicsArt, kamu ke galeri kamu sendiri, ke galeri handphone kamu cari gambar template. Nah ini yang putih ini namanya template ya. Ini template ini ada di album group, di teknis album group. Nah, setelah kamu udah ketemu template ini, kamu pilih bagian ini, yang ini ya, biasanya yang ini. Nah, setelah kamu klik yang ini, kamu klik PicsArt. Nah, nanti akan dibawa ke halaman seperti ini. Nah, nanti ini belum ada ya, cuma halaman seperti ini aja nih. Nah, sama halaman icon-icon PicsArt-nya. Nah, setelah itu, kamu klik yang add foto, yang ini ya, yang ada icon ini, terus ada tulisan add foto. Kamu klik, nanti akan muncul tanda seperti ini, kotak ini ya. Nah, setelah muncul seperti ini, kamu klik yang galeri. Nah, setelah pilih galeri, nah di sini kamu nyimpen foto yang mau dieditnya di mana. Misalnya, kamu nyimpennya di Line misalnya ya. Nah, kamu klik deh tuh folder Line, terus kamu cari fotonya mana yang kamu mau edit. Nah, misalkan kamu sudah dapat, terus kamu klik, nanti kamu klik OK. Nanti akan seperti ini tampilannya. Nah terus biasanya kalau misalkan kamu baru ngeklik gambar yang mau kamu edit, ini biasanya nggak kecil begini ya, ini nanti besar, gambarnya besar nggak beraturan, nanti kamu ratain lagi aja, terus kamu perkecil jadi seperti ini ya. Nah terus kalau misalkan gambarnya ini udah di sini, kamu bisa klik yang
teks atau yang logonya huruf A ya. Nah, setelah kamu ketik, setelah kamu ada di teks, terus kamu ketik nama pemesan, size, jumlah pesan, terus sama nama online shop kamu ya. Jadi nama pemesan ini atas nama siapa? Yang tadi di email kan namanya Nadia ya, yang ini ya. Nah, yang ini nih. Nah, di sini kan namanya Nadia ya. Nanti kamu di sana tulisnya Nadia strip garis miring online shop kamu, misalkan Ciraku Store. Nah, tulis di sini size-nya ada berapa, jumlah pesanannya berapa. Nah, setelah kamu udah melengkapi yang di sini, kamu klik yang icon checklist ya. Nah, setelah itu kamu bisa klik lagi icon teksnya lagi atau huruf A ini ya. Nanti kamu bisa klik yang icon teksnya itu. Nah, setelah kamu ngetik icon teksnya, kamu bisa tulis lagi ya. Di sini kan di sini untuk size ini kan 38, di sini 37, tapi di sini 38. Tapi ini kan karena pakai bahan yang lama ya. Jadi saya konfirmasi juga. Jadi kalau misalkan di sini size 37, di sini tulis 37. Kalaupun di sini 38, di sini 38. Pokoknya samain aja ya datanya ya. Di sini 37, 37, 38, 38. Pokoknya jangan dinaikin satu karena memang kita sekarang udah pakai install lokal ya. Kalau dulu kan masih pakai install Eropa. Jadi sekarang kalau misalkan 37 tulis 37. Oke, sepakat ya. Jadi anggap aja ini 37 ya, atau 38. Terus di sini ada warnanya itu apa? Misalkan di sini warnanya pink Fanta misalkan. Warna nomor satunya misalkan warnanya pink Fanta. Ya udah tulis di sini pink Fanta. Terus warna taplaknya di sini misalkan hitam, ya tulis hitam. Terus di sini warna solnya hitam, tulis hitam. Jumlahnya berapa? Kalau misalkan customer pesannya double sol, nah kamu bisa tulis di sini nih, di bagian sini double sol hitam, atau di sini juga boleh double sol hitam misalnya boleh. Nah, setelah ini udah lengkap semuanya ya, kamu bisa klik yang icon ini, checklist ini ya. Nah, setelah itu jangan lupa ya. Kalau misalkan udah ngeklik icon yang checklist ini, bukan berarti ini selesai, belum. Tapi kamu harus ngeklik yang icon ini. Ini icon download. Nanti kamu klik, terus nanti kamu pencet yang oke. Nanti gambar yang kamu edit barusan di PixArt ini udah ada di folder galeri PixArt kamu, otomatis ya. Nah, ini kalau misalkan cara edit sendal yang requestnya itu 3 warna atau lebih. Nah, kalau misalnya ada yang edit 3 warna, nah ini kamu gampang banget gitu kan caranya. Kamu edit dulu, kamu kasih kode dulu tiap warnanya ya. Kamu edit dulu ya, misalkan kan yang warna Tosca ini nomor 1, warna kuning ini nomor 2, warna merah ini nomor 3. Nah, terus di sini ada kodenya juga. Ini kode misalkan nama pemesan yang di alamat yang tadi, nama pemesannya. Terus ordernya seperti apa nih? Kalau misalkan orderannya sama kayak di contoh, kamu bisa tulis sama. Terus size-nya berapa, jumlahnya berapa. Nah, yang tadi udah saya jelaskan ya, jangan dinaikin satu ya, Misalkan 39, tulisnya 39. Oke, sepakat ya, ini kita anggap aja nih size 39 ya, di sini tulisan 39. Terus di sini warna nomor satunya itu misalkan tadi apa? Tosca. Warna nomor 2-nya ini kuning. Warna nomor 3-nya ini merah. Jadi sesuai kode talinya juga. Misalkan di sini warna coklat, tulis sini coklat muda misalnya. Di sini misalkan warnanya putih, nomor 2 ini ya, tulis sini putih. Nomor 3 ini misalkan warnanya kuning, ya tulis sini kuning. Itu aja. Terus warna taplaknya coklat. Terus warna solnya hitam, jumlahnya 1. Udah, itu aja. Oke, next. Mana ini? Nah, pakai m-banking wajib nggak sih? Kalau menurut saya sendiri, m-banking untuk kalangan online shop ini penting banget, wajib gitu ya. Karena kalau misalkan nggak ada m-banking, jujur nanti jadi ribet gitu. Pertama, kamu kalau misalnya mau transfer harus ke bank dulu.
kamu kalau misalkan mau refund uang customer harus ke bank dulu. Nah, ribet kan? Jadi kalau pakai m-banking kamu juga bisa transfer dimanapun ya. Di rumah bisa, di kantor bisa gitu. Jadi santai ya. Asal ada pulsa sama kuota mungkin. Menurut saya aktifin lah ya m-bankingnya, nggak ada salahnya gitu ya ngaktifin m-banking. Ke bank kan cuma sekali tapi dipakainya berkali-kali gitu. Oke lanjut ya. Nah, kita masuk ke panduan teknis size card. Nah ini size card ini yang menurut saya krusial banget ya untuk sandal seperti ini, karena yang udah ada yang size kebesaran, kekecilan gitu ya. Maka ini saya bikin slide khusus untuk size card. Nah, sebelumnya size card itu apa sih? Nah ini size card itu adalah cara bagaimana kita mengukur ukuran kaki kamu atau konsumen lebih detail. Tujuannya adalah agar dalam pembuatan sandal tidak ada yang salah atau pas. Nah ini ya. Nah, ini kita udah pakai size card terbaru dan ini udah insya Allah ini udah G2 udah valid banget ya karena udah saya ukur per sentimeternya. Nah, jadi untuk ukuran sendiri kamu bisa mengukur dari ujung sini, ujung jempol ya sampai ujung tumit. Nah, ini pakai penggaris dulu awalnya kalau misalkan memang dia ragu gitu. Ukur dulu misalkan ini panjang kaki saya misalkan 35 misalkan 22,5 cm misalnya gitu ya. Nah, berarti konsumen kamu atau kamu itu pakai size yang 35 gitu. Terus kalau misalkan Om ini Marsanel bisa nggak sih request lebarnya? Kalau untuk lebar sendal itu kita nggak akan bisa, kalau ngikutin insole itu kita nggak akan bisa request lebarnya. Paling yang kita kalau misalkan kaki kamu lebar nih, itu bisa pakai itu nanti kita bisa lebarin talinya, insya Allah nanti bisa muat gitu. Misalnya kaki customer ada yang panjangnya lebarnya 12 cm gitu misalnya. Nanti kamu konfirmasi dulu ke saya nih, Kak ini ada customer saya mau beli sendal tapi dia lebarnya itu 12 cm, kira-kira bisa nggak? Nah, nanti kalau misalkan bisa, saya akan konfirmasi ke kamu. Oh iya bisa Kak, nanti di format order tulis aja ya, lebar sendal, talinya dilebarin misalnya 5 cm gitu kan, misalnya. Jadi nanti konfirmasi dulu kalau misalkan memang ada yang mau request lebar talinya ya. Oke. Nah ini untuk informasi mengenai price list untuk harga jualnya atau harga dari sayanya ya. Nah ini harga dari sayanya itu untuk sandal standar sendiri 140.000, terus harga jualnya itu 185.000, dan untung kamu itu 45.000 per pasang, dan itu mungkin hampir bersih ya, mungkin cuman beli kuota aja gitu. Terus untuk sandal double sole harga resellernya itu 170.000, untuk harga jualnya itu 220.000, dan untung kamu di sini 50.000 ya per pasang. Ini juga sama untungnya, hampir bersih, paling cuma bayar kuota aja. Terus kalau misalkan ada penambahan motif dikenakan biaya tambahan ya 5.000 per pasang. Oke, sekian video yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan memang kurang paham silahkan tanya ke line personal saya, jangan malu-malu, nggak apa-apa. Ya, sampai ketemu di video tutorial berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.